Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Hibatallah. Di video kali ini nanti akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kenapa? Karena kebetulan sekolah atau madrasah saya akan melakukan supervisi ke setiap guru mata pelajaran, termasuk saya sebagai guru matematika. Jadi supervisi itu adalah penilaian kepada guru-guru mata pelajaran saat mengajar. Jadi kalau mengajar itu dinilai sama seorang penilai atau supervisor, ataupun bisa juga dinilai oleh kepala madrasah masing-masing. Itu kira-kira sudah sesuai dengan standarnya atau belum gitu ya. Jadi nanti video kali ini mungkin akan sedikit mempunyai kesamaan kalau misalkan kalian belajar di kelas gitu ya, secara offline atau tatap muka. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Bahkan nanti saya juga akan berikan persepsi, bahkan tugas setelah video pembelajaran ini. Namun kita tetap sama, nanti akan membahas satu materi khusus matematika juga di kelas 11 semester 1 juga ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu video ini bisa di-share ke teman-teman kalian untuk apa ya? Untuk belajar ya, untuk belajar, karena nanti kita tetap akan bahas materi matematika di kelas 11. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua, apa kabarnya? Semoga selalu semangat dan selalu bahagia menjalani pembelajaran yang masih berlangsung secara daring ini ya. Nah oke, sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan pada pertemuan atau pembelajaran pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, nanti kita akan teruskan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya sudah memberikan printout berupa konsep matriks atau definisi matriks ya. Di situ kalian juga sudah mengenal beberapa matriks khusus seperti matriks nol, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, dan yang lain-lain. Ada juga tentang kesamaan matriks. Maka kita akan lanjutkan pada video kali ini, yaitu mengenai operasi matriks ya. Jadi seperti operasi matematika pada umumnya, yang namanya operasi di matematika kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun bedanya di matriks ini tidak ada operasi pembagian pada matriks. Nah, nanti operasi pembagian pada matriks ini diganti, yaitu diganti dengan perkalian skalar. Beda ya dengan pembagian. Jadi perkalian skalar itu hampir sama dengan perkalian matriks, cuma bedanya kalau perkalian skalar itu nanti dikalikan dengan suatu konstanta khusus. Jadi yang namanya skalar ya. Skalar itu kan kalau misalkan kalian ngomongin peta, itu kan berarti nanti yang namanya skala itu bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nanti matriksnya itu juga bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Oke, mungkin kita akan coba bahas dulu dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, mungkin sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriks, kenapa sih kalian harus bisa mengoperasikan matriks? Karena gini, tujuan kita mempelajari matriks itu kan adalah menyelesaikan suatu persamaan ya. Biasanya matriks itu kan digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan, entah itu linear 2 variabel, 3 variabel, atau bahkan hingga berpuluh-puluh variabel gitu ya dengan matriks ya. Makanya kalau misalkan kalian nanti bertemu dengan matriks, harus bisa mengoperasikannya. Jadi operasi dasarnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian skalar itu kalian harus bisa sebelum kalian masuk ke dalam bentuk matriks yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear, entah itu variabelnya berapapun ya. Oke, kita akan mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Kenapa dari penjumlahan dan pengurangan? Dan ini kenapa saya gabung, karena penjumlahan dan pengurangan ini mempunyai sifat-sifat yang sama ya, dan mempunyai syarat-syarat yang sama ya. Jadi kita akan coba membahas. Jadi ini materi masih matriks ya materinya ya. Kita masih ngomongin matriks, tapi kita masuk ke dalam operasi matriks. Operasi matriks yang pertama itu adalah apa? Penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan. Kita akan pelajari di video kali ini. Nah, mulai dari yang penjumlahan dulu. Jadi suatu matriks itu bisa dijumlahkan dengan matriks yang lain, namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau penjumlahan dan pengurangan itu sama, dia punya syarat bahwa ordonya itu harus sama. Ordonya harus sama. Jadi ukuran matriksnya itu harus sama. Kalian kan tahu ordo itu ukuran ya, baris dikali kolom atau M kali N ya biasanya. M ini adalah barisnya, lalu N ini adalah kolomnya. Berarti ordonya itu harus sama. Kalau 2 kali 2 ya maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan 2 kali 2 juga. Jadi nggak bisa kalian misalkan menjumlahkan 2 matriks dengan ordo yang berbeda, itu nggak bisa. Jadi operasi yang pertama penjumlahan dan pengurangan ini ada kaitannya dengan kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks itu kan juga ordonya sama. Penjumlahan dan pengurangan juga ordonya harus sama. Contohnya, contoh misalkan saya punya suatu matriks, katakanlah matriksnya itu A, B, C, D,
lalu akan saya jumlahkan. Saya punya dua matriks ya, katakanlah matriks ABCD ini disebut matriks A, lalu matriks E, F, G, H ini disebut matriks B. Nah, saya akan jumlahkan kedua matriks ini, misalkan jadi contohnya A plus B, itu kan berarti nanti sama dengan matriks A yang di sini akan ditambahkan matriks B. Jadi kita tulis lagi A, B, C, D, ini akan kita jumlahkan dengan E, F, G, H. Jadi kalian kan udah tahu nih komponen matriks itu ada yang misalkan di sini ya, si A ini kan baris 1 kolom 1, si B ini baris 1 kolom 2, si C ini baris 1, baris 2 kolom 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti yang kalian jumlahkan itu juga sesuai dengan komponennya, sama seperti kesamaan matriks gitu ya. Jadi nanti kalian di sini yang menjumlahkannya sama aja, yaitu yang A ini ya dengan yang E, yang B ini dengan yang F, yang C ini dengan yang G, yang D dengan yang H. Jadinya nanti di sini adalah A plus E, lalu B plus F, lalu di sini C plus G, yang di sini adalah D plus H. Seperti itu. Jadi syarat utamanya kalian bisa menjumlahkan atau mengurangkan suatu matriks itu dengan ordo yang sama. Jadi kalau ordonya berbeda itu tidak bisa. Oke, jadi itu mengenai penjumlahan pada matriks, syaratnya sama ya, yaitu ordonya harus sama. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya sama, yaitu ordonya harus sama atau ukurannya atau sama. Jadi kita masuk ke contoh yang kedua, misalkan kita pakai angka nih ya, dan saya punya matriks A itu 21, lalu matriks B itu katakanlah min 2 min 3 ya, maaf tulisan saya jelek. Lalu kedua matriks ini akan dijumlahkan, katakanlah A ditambah B. Nah, maka kita tulis 21 ditambah min 2 min 3. Jadi kalau dijumlahkan per komponennya ya, berarti 2 dengan min 2, 1 dengan min 3 gitu ya, sesuai dengan baris dan kolomnya. Jadinya di sini adalah 2 ditambah min 2, yang bawah 1 ditambah min 3, atau ini ketemunya adalah 0, yang sini adalah ketemunya min 2. Jadi matriksnya jadi 0 min 2. Coba kita kalau misalkan kita balik jadi B plus A. Kalau B plus A berarti nanti jadinya adalah min 2 min 3 ditambah 2 1. Berarti nanti jadinya sama ya, min 2 ditambah 2 lalu min 3 ditambah 1. Ketemunya adalah sama, yaitu 0 min 2. Jadi kalau misalkan A plus B sama dengan B plus A ini kan sama nih, ini kan sama ya. Kalau sama berarti berlaku sifat apa? Sifat komutatif. Jadi ternyata di operasi matriks itu juga ada sifat komutatif. Nah, nanti apakah di dalam matriks itu juga ada sifat yang lain seperti distributif, lalu asosiatif, dan yang lain-lain? Bisa kalian coba nanti kalau dalam soal latihan ya. Silahkan nanti kalian simpulkan ada nggak sih sifat distributif, asosiatif, ataupun yang lain. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan matriksnya. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan matriks ya. Jadi di pengurangan matriks ini itu tuh hampir sama dengan penjumlahan, bahkan sama, yaitu syaratnya tetap ini. Syaratnya yaitu ordonya harus sama, mau penjumlahan mau pengurangan itu sama. Yang penting ordonya harus sama. Contohnya nih, contoh saya langsung pakai angka ya di contoh ini ya. Misalkan saya punya matriks A itu 2 min 1 0. Lalu matriks B itu min 3 min 1 min 2. Nah, misalkan kedua matriks ini akan saya kurangkan berarti contohnya adalah A dikurangi B gitu ya. Atau bisa juga ini tuh ditulis jadi begini, A ditambah min B, ini juga sama ya. Jadi seperti kalian operasi bilangan biasa, A min B itu juga bisa ditulis A ditambah min B, berarti di B nya ini nanti diminkan dulu. Coba kita akan kurangkan antara matriks A dengan matriks B di sini ya. Oke, matriks A dikurangi matriks B, A min B, berarti otomatis matriks A yaitu 2 min 1 0. Ini akan saya kurangi dengan min 3 min 1 min 2. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara sih untuk menyelesaikannya. Bisa minnya ini kalian masukkan ke dalam dulu, tapi karena kalian belum dapat perkalian skalar, nah ini hampir sama dengan perkalian skalar, maka kita akan coba kurangkan masing-masing komponennya saja. Berarti nanti jadinya seperti ini. Sama ya komponennya ya, berarti 2 dengan min 3, min 1 dengan 0, dan seterusnya. Berarti kita akan coba buat jadi 2 dikurangi, ini min ya, min 3, berarti min 3. Lalu sebelahnya min 1 dikurangi min 1, lalu paling ujung sendiri 0 dikurangi min 2. Nah,
Ketemunya berapa? Nah, ini ada sekatnya ya. Ini saya tulis sekatnya ya. Ini ada sekatnya di sini. Berarti di sini ada 2 min 3 berarti 5, min 1 min berarti 0, yang 1 0 min jadi plus berarti 2. Jadinya adalah 5 0 2. Nah, itu adalah hasil pengurangan matriks A dikurangi matriks B. Gimana misalkan yang kita pakai itu yang A plus min B-nya, bukan A min B secara langsung. Berarti yang akan kita pakai itu yang ini. Yang akan kita pakai ngitung coba yang ini ya. Jadinya nanti sebenarnya sama aja, cuma bedanya nanti di sini B-nya itu langsung dikalikan min-nya ini. Jadi kalau kalian menjumlahkannya dalam bentuk ini, nah maka di sini nanti kalian tulis seperti biasa aja. Matriks A-nya itu adalah 2 min 1 0, lalu ditambah matriks min B. Karena ini hanya B, kalau ditulis min B berarti semua yang ada di sini nanti dikalikan dengan min. Nah, ini sama konsepnya dengan perkalian skalar yang akan kalian pelajari setelah ini. Jadi kalau min B nanti jadinya adalah ini dikalikan min, jadinya plus, yang ini dikali min jadi plus, yang ini dikali min juga jadi plus. Kebetulan semuanya adalah negatif, jadi kalau dikalikan min lagi jadi ketemunya adalah positif semua. Berarti ini langsung aja 3 1 2. Berarti kalian tinggal menjumlahkan antara 2 dan 3, antara min 1 dan 1, lalu antara 0 dan 2. Ini ya, berarti nanti ketemunya adalah 5 0 2. Jadi sama aja ya, sama aja dengan yang tadi ya. Nih, sama kan? Sama. Jadi sama aja ya, antara A min B dan A plus min B itu sama aja. Boleh kalian coba pakai langsung yang A min B atau langsung A plus min B, itu boleh, sama aja karena sama-sama benar. Oke, sama seperti pengurangan pada umumnya ya, operasi pengurangan pada matematika. Biasanya operasi pengurangan pada matematika itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi antara A min B sama B min A itu biasanya tidak sama. Silahkan kalian nanti coba dengan sembarang matriks, yang penting ordernya sama sesuai dengan syarat. Lalu kalian coba apakah A min B sama B min A itu sama. Pasti hasilnya beda. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan ya ada sifat komutatif, tapi kalau pengurangan tidak ada sifat komutatif. Nah, kalian nanti juga bisa coba atau pastikan sifat lain apakah berlaku juga di pengurangan seperti komutatif, distributif, asosiatif, dan yang lain-lain. Silahkan nanti kalian coba sendiri karena bentuk-bentuk itu sudah lama atau sering kita pelajari ya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Oke, kita lanjutkan. Gimana kalau nanti penjumlahan matriksnya itu lebih dari 2 matriks gitu ya? Katakanlah ada 3 matriks atau lebih gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan contoh ya, kita masih di dalam operasi matriks, yang penjumlahan dan pengurangan ya, Oke, kita masih dalam penjumlahan dan pengurangan matriks. Contoh misalkan saya punya matriks P itu katakanlah 2 min 1, lalu matriks Q itu 0 min 2, lalu matriks R itu 1 min 3. Ini ya, ada 3 matriks di sini. Bagaimana nanti kalau misalkan operasinya itu terdiri dari 3 matriks? Kalau misalkan bentuknya seperti ini, contoh yang pertama, P ditambah Q ditambah R. Nah, kalian boleh kerjakan dari QR dulu atau dari PQ dulu, itu bebas. Jadi dari depan atau dari belakang ketemunya sama aja, karena kalau penjumlahan itu nanti juga ada sifat komutatifnya ya, bisa dibolak-balik ya. Kalau seperti ini kalian juga bisa nanti kerjakan dari QR dulu atau PQ dulu, itu bebas. Jadi misalkan kita kerjakan dari yang depan dulu, dari P plus Q-nya dulu. Berarti P ditambah dengan Q di sini ya. Berarti otomatis 2 min 1 akan ditambah dengan 0 min 2. Lalu akan ditambahkan nanti juga dengan matriks R-nya. Matriks R-nya saya tulis R dulu biar nanti aja, soalnya ini yang depan dulu. Jadi ini nanti ketemunya dan langsung aja ya, 2 ditambah 0 itu 2, min 1 ditambah min 2 ketemunya min 3. Nah, lalu ditambah matriks R. Matriks R itu tadi adalah 1 min 3. Berarti nanti ketemunya langsung dijumlahkan 3 ya, yang atas 2 dengan 1, lalu min 3 tambah min 3 ketemunya adalah min 6. Jadi ketemunya ini P plus Q plus R itu adalah 3 min 3. Ini mau kalian kerjakan dari belakang atau depan itu sama. Jadi kesimpulannya itu dari P plus Q plus R itu ini akan sama saja kalau ngerjainnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kalau di dalam kurung itu kan dikerjakan terlebih dahulu, maka sama aja kalau misalkan P plus Q terus ditambah R sama P ditambah QR dulu, itu sama aja. Jadi ini sifat apa namanya? Ini sifat asosiatif ya. Jadi mau dikerjakan dari depan atau belakang itu sama aja.
Ini ya, ini untuk yang penjumlahan pada materi. Kalau pengurangan nanti tergantung ya, apakah sama atau enggaknya, bisa kalian coba sendiri dengan bentuk soal yang lain. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke pengurangan matriks yang ada 3 matriks di sini ya nanti. Jadi itu udah ada soal ya, matriks P, matriks Q, dan matriks R. Lalu itu juga udah ada pertanyaannya, P min Q min R, P min Q R, P min Q plus R, dan seterusnya itu. Jadi kita akan coba selesaikan 4 bentuk pengurangan di sini. Ini bentuknya hampir sama ya, hampir sama. Kalau misalkan kalian nanti terkecoh, lihat, apakah P min Q min R ini akan sama dengan P min dalam kurung QR, lalu yang sini juga sama, P min dalam kurung Q plus R, apakah sama dengan P min Q plus R? Apakah sama? Coba nanti kita akan coba buktikan. Kita kerjakan dari yang PQR dulu, berarti yang dari P min Q min R ya, min R. Nah, P dikurangi Q dikurangi R, berarti otomatis matriks P itu adalah 1, 2, 3, 5 dikurangi 6, 8, 2, 1 dikurangi 5, 1, 4, 2. Nah, kita kurangkan dari depan dulu ya, karena ini nggak ada kurungnya, berarti bebas. Kita coba kurangkan dari depan saja. Berarti yang depan ini dulu ya. Jadi nanti 1 dikurangi 6 ya, langsung saja ya, berarti di sini ya. Kita kurangkan dari yang depan. 1 dikurangi 6 ya, 1 min 6, lalu 2 min 8, lalu 3 min 2, lalu 5 min 1 ya. Ini hasil yang pertama, nanti akan dikurangi lagi dengan 5, 1, 4, 2. Lalu di sini berarti nanti jadinya adalah min 5, min 6, 4, 1 akan dikurangi lagi dengan 5, 1, 4, 2. Ini seperti itu ya, jadi akan dikurangi lagi. Lalu yang bawah berarti otomatis min 5 dikurangi 5, atau saya tulis di atas saja ya, ini ya biar enak ya. Jadi di sini aja lanjutannya, berarti min 5 dikurangi 5, min 5 dikurangi 5, lalu sebelahnya adalah min 6 dikurangi 1, yang bawah adalah 1 dikurangi min 4, yang sini adalah 4 dikurangi 2. Jadi per komponen, ini dengan yang belakang, ini yang dengan yang sini, lalu depan dengan yang depan sini, dan seterusnya gitu ya. Jadinya adalah min 10, min 7, min 3, 2. Jadi ini ketemunya. P min Q min R adalah min 10, min 7, min 3, 2. Kita tulis di sini aja, jadi hasilnya P min Q min R itu ketemunya adalah min 10, min 7, min 3, 2. Nah, kita akan coba kerjakan bentuk yang bawah ini. Kan hampir sama nih, P min Q, cuma bedanya ada kurungnya. Nah, kalau ada kurungnya kira-kira nanti jadinya sama atau beda? Nah, kita akan coba kerjakan. Oke, kita akan kerjakan yang P min dalam kurung Q min R. Nah, jadi ini nanti jadinya min P min dalam kurung Q min R ya. Jadi yang kita kerjakan dulu apa di sini? Yang di dalam kurung ini ya, yang Q min R-nya dulu. Berarti nanti kita tulis di sini P-nya adalah 1, 2, 3, 5 akan dikurangi oleh, ini ada matriks ya nanti di sini. Berarti matriksnya double nanti di sini. Ada matriksnya double. Berarti kurungnya yang double ya nanti di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 5 akan dikurangi dengan matriks R, yaitu 5, 1, 4, 2 tutup kurung. Berarti yang dikerjakan yang ada kurungnya ini dulu. Berarti ini saya tulis lagi 1, 2, 3, 5 akan dikurangi. Nah, ini kita kurangi dulu nih. Berarti nanti jadinya 1 min 5 ya, yang depan dengan depan, yang sini dengan yang belakangnya. Berarti 2 min 1, 3 min 4, 5 min 2. Jadi ketemunya ini. Lalu saya tulis lagi 1, 2, 3, 5 akan dikurangi dengan min 4, min 1, 1, 3 gitu ya. Oke, setelah itu kita akan coba kurangkan nih hasilnya. Jadi ini kan min 4, min 1 bener ya, 3. Kita akan kurangi lagi, berarti 1 dengan min 4 ya, berarti 1 min 4, lalu 2 min 1, yang bawah 3 dikurangi min 1, yang sini 5 dikurangi 3. Jadi kita teruskan di samping sini, ketemunya adalah 1 min 4, itu berarti ketemunya adalah 1 min 4, berarti ketemunya adalah 5, sama aja 1 ditambah 4, lalu di sini 2 min 1, 1, 3 min 1 ketemunya 4, lalu 5 min 3 adalah 2. Apakah sama dengan yang kita temukan tadi? Berbeda ya? Beda. Jadi antara P min Q min R sama P min dalam kurung QR itu beda. Ternyata berbeda. Kenapa? Penyebab bedanya ini, ada kurungnya. Sebenarnya ini konsepnya kita juga bisa menggunakan perkalian skalar yang kita tadi coba pelajari sebelum waktunya ya, karena
perkalian skalar akan kita pelajari setelah ini. Jadi P min Q min R sama P min dalam kurung Q, dalam kurung Q R itu beda. Kenapa? Karena ada kurungnya ini. Ini kalau minnya kalian masukkan ke dalam, ini kan sama aja perkalian, atau minnya dimasukkan ke dalam, jadinya adalah P min Q plus R, bukan P min Q min R, maka ini tidak sama. Gitu ya. Jadi minnya ini kan bisa nih kalian langsung kurangkan, atau minnya ini dimasukkan ke dalam. Jadi nanti yang bentuk ini loh, yang A min B itu kan sama dengan A plus min B. Jadi minnya ini tuh bisa kalian langsung kurangkan dengan B, bisa juga dikalikan dulu ke dalam B-nya sini, kan menghasilkan seperti ini. Nah, yang ini silahkan kalian kerjakan sebagai tugas pertama. Ingat, ini tugas, harus kalian coba, atau latihan ya, nanti kalian coba di buku tulis kalian. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang perkalian skalar ya. Jadi sering banget kita nemuin bentuk perkalian skalar atau dikalikan dengan skala khusus ya. Biasanya kalau skala itu bisa memperbesar atau memperkecil tergantung konstanta yang kita kalikan atau tergantung skalarnya ya. Jadi misalkan nih kita ke bentuk umumnya dulu. Jadi misalkan saya punya matriks A, itu ordo 2x2, ukurannya 2x2, yaitu A, B, C, D katakanlah ya. Lalu dia ini dikalikan dengan perkalian skalar atau dikalikan dengan skalar khusus. Misal katakanlah K dikali A, dengan K ini adalah konstanta. Konstanta itu berarti angka ya, nanti bisa angkanya itu positif, bisa negatif, dan seterusnya. Ini matriks ya. Jadi K di sini konstanta, dia bisa bilangan bulat, bisa pecahan, bisa juga dia nanti apa ya, desimal dan lain-lain bisa. Cuma paling yang sering itu adalah bulat dan pecahan ini. Jadi kalau misalkan kalian ketemu bentuk seperti ini, skalarnya ini nanti dikalikan semua anggota yang ada di dalam matriks. Jadi kalau misalkan kita K kali matriks A, itu kan K dikali A, B, C, D, berarti nanti jadinya adalah KA, KB, KC, KD. Jadi K nya itu masuk ke semua anggotanya. Terserah K-nya itu nanti atau konstanta itu mau bilangan bulat mau pecahan, dikalikan masuk ke dalamnya semua. Contoh nih, contoh kalau misalkan pakai bilangan. Contoh misalkan perkalian gini, matriks A itu diketahui min 2, min 3, min 4, min 1 gitu ya. Lalu yang ditanyakan tuh katakanlah min 2A. Min 2A itu maksudnya apa? Min 2 dikali A, atau min 2 ini sebagai skalarnya. Di min 2 ini sebagai skalarnya, ini sebagai skalarnya min 2. Berarti kalau min 2A kita tulis jadinya min 2 dikali matriks A, yaitu min 2, min 3, min 4, min 1. Jadi dikalikan masuk ke dalamnya, min 2 kali min 2, min 2 kali min 3, min 2 kali min 4, min 2 kali min 1. Jadinya adalah 4, langsung ya. Min 2 kali min 3 6, min 2 kali min 4 8, min 2 kali 1 itu 2. Ketemunya ini. Di 4, 6, 8, dan 2 itu kalau dikalikan dengan skalar. Ini kebetulan skalarnya negatif. Nah, nanti kalau misalkan skalarnya positif, bilangan bulat, katakanlah setengah A gitu ya. Berarti nanti tinggal setengah dikalikan matriks A, yaitu min 2, min 3, min 4, min 1. Berarti nanti jadinya mungkin di bawahnya saja ya. Di bawahnya sini saja, jadinya adalah min setengah kali min 2. Itu berapa? Min setengah kali min 2, min 1 ya. Min setengah kali min 3, berarti min 3/2. Setengah kali min 4 ketemunya min 2, setengah kali min 1 min setengah. Jadi ketemunya ini. Jadi kalau perkalian skalar tuh skalarnya dikalikan ke semua anggota. Apapun bentuk ordonya, apapun bentuk matriksnya itu tinggal dikalikan masuk. Ini kebetulan ukurannya 2x2. Nanti kalau misalkan 2x1 atau 3x3 itu tinggal kalian masukkan saja. Contoh misalkan bentuk matriksnya seperti ini ya. 2 dikali min 3, min 1. Nah, ini duanya ini skalar nih. Skalar. Nah, ini matriksnya. Berarti kalau dikalikan kan tinggal min 6, min 2. Jadi dimasukkan ke dalam. Gitu ya, dimasukkan ke dalam. Kalau matriks 3x3 juga sama, berarti semua komponen 3x3-nya nanti dikalikan dengan skalarnya. Mungkin itu ya, karena udah kalau perkalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks. Di perkalian matriks ini nanti sedikit lebih rumit, jadi kalian harus teliti karena mengalikan matriks itu tidak semudah menjumlahkan dan mengurangkan atau mengalikan skalar. Beda jauh dengan perkalian skalar yang tinggal masukkan nilai skalarnya saja ke dalam bentuk matriksnya. Tapi kalau perkalian matriks harus benar-benar baris dengan kolom, baris dengan kolom. Mungkin kita langsung masuk saja ke bentuk perkalian matriks. Jadi kita masuk ke perkalian matriks.
Perkalian matriks itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Jadi kalau dalam matriks itu kan kalian kenal dengan ordo ya. Ordo itu kan biasanya nulisannya M kali N. Dengan M ini adalah baris, atau yang di depan itu adalah baris, yang belakangnya adalah kolom. Dua matriks kalau gini ya, kalau penjumlahan dan pengurangan itu kan syaratnya ordonya harus sama. Ya, ordonya harus sama. Kayak kesamaan matriks itu ordonya harus sama. Tapi kalau perkalian matriks ordonya berbeda itu bisa, tidak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Jadi gini, misalkan saya punya matriks ya, misalkan saya punya matriks, matriks A itu ukurannya M kali N, lalu matriks B itu ukurannya adalah N kali O gitu ya, N kali O, M kali N, jadi ini M-nya itu adalah apa? Baris, lalu N-nya ini adalah kolom, N di sini adalah baris, O ini adalah kolom. Jadi nggak usah tertipu atau terlena dengan variabel yang saya pakai ya, meskipun N di sini kolom kok di sini baris itu tidak masalah, karena kita tahu bahwa yang di depan ya, yang di depan itu selalu baris dan yang di belakang selalu kolom, baris kolom, yang di depan itu baris, yang di belakang adalah kolom. Jadi jangan sampai tertipu. Misalkan matriks A sama matriks B ini saya kalikan ya, itu bisa. Kenapa bisa? Karena matriks A tadi ukurannya M kali N, lalu B di sini adalah N kali O. Syaratnya apa? Syaratnya biar bisa itu apa? Ini nih, N di sini ini harus sama dengan N yang di sini. Jadi baris sama kolom. Nah, ini kan baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Nah, syarat dua matriks bisa dikalikan itu kalau kolom yang di belakang sini atau matriks A ini yang di depan itu sama dengan baris matriks B-nya. Syaratnya cuma itu. Jadi A sama B ini bisa dikalikan. Kenapa tadi? Karena ini MN, ini juga NO, gitu ya. MN itu nanti N-nya kan misalkan 2, berarti di sini nanti N-nya juga 2 karena saya menggunakan variabel yang sama. Jadi syaratnya itu cuma satu, yaitu kolom matriks pertama atau matriks yang di depan itu harus sama dengan apa? Baris matriks yang kedua. Jadi kolom matriks pertama, kolom matriks yang di depan ya, itu harus sama dengan baris matriks kedua atau yang belakang gitu ya, dua yang belakang gitu ya. Jadi yang sama itu ini loh, kolom sama barisnya ini harus sama. Jadi misalkan saya punya matriks nih, contoh saya punya matriks ukurannya 2 kali matriks A gitu ya. Matriks A ukurannya adalah 2 kali 2. Matriks B ukurannya 2 kali 1. Nah, ini bisa kalian kalikan. Kenapa? Karena ini sebagai apa? Kolom, dan ini sebagai baris itu sama, 2 juga. Berarti nanti kalau dikalikan 2 kali 2 ya, matriks A itu dikalikan dengan 2 kali 1 ya, itu bisa. Jadi ini kan sama nih, ini sama, boleh. Nah, nanti jadinya kalau duanya ini udah sama, maka kalian ambil yang depan sama yang belakang aja. Jadi tinggal hasilnya itu, kan ini matriks 2 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1. Hasilnya adalah yang depan dikalikan yang belakang. Jadi matriks 2 kali 1. Jadi kalau matriks 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1, hasilnya adalah 2 kali 1. Atau yang depan ini, ya yang sini dikalikan dengan yang belakang. Contoh misalnya ini saya hapus ya. Jadi kolom matriks yang di depan itu sama dengan baris yang di belakangnya. Jadi saya note aja mungkin di sini. Jadi di bawah sini ya, kolom matriks yang di depan atau pertama yang di depan itu akan sama dengan baris matriks yang belakang gitu ya. Ini sama dengan ini, ini sama dengan ini, ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi ini syaratnya nih. Kolom matriks yang depan itu harus sama dengan baris matriks yang belakang. Contoh yang lain, misalkan saya punya matriks 3 kali 1, terus matriks B nya itu adalah 1 kali 3. 3 kali 1 sama 1 kali 3, sama enggak nih? Kolom sama baris kolom pertama, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, sama ya. Jadi nanti kalau dikalikan 3 kali 1 ini dikali 1 kali 3, ini kan udah sama nih, berarti akan menghasilkan berapa? Nah, ini yang depan. Nah, ini hasilnya
ini adalah hasilnya, yaitu matriks 3 kali 3. Jadi gitu. Jadi ini masih ngomongin syaratnya dulu ya. Jadi syarat kedua matriks bisa dikalikan itu kalau kolom matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua, atau ini tadi yang saya gambarkan di sini. Ini kalau sama berarti hasilnya yang belakang. Oke, kita akan coba kalikan matriks ini kalau sudah dalam bentuk angka, ada angkanya gitu ya, ada angkanya. Oke, kita akan coba gimana sih kalau mengalikannya matriksnya. Kalau tadi kan hanya syarat dan ketentuannya ya. Kalau misalkan matriks ini dikalikan matriks ordo ini itu hasilnya matriksnya seperti apa. Coba kalau kita langsung masuk ke bentuk perkaliannya. Nah, ini nanti mungkin saya tampilkan dulu dalam bentuk aljabarnya ya. Misalkan contoh nih, contoh saya punya matriks A itu A, B, C, D. Lalu matriks B itu adalah E, F, G, H. Jadi mengalihkan dua matriks itu tuh mengalikannya nanti urut baris dengan kolom, baris dengan kolom. Jadi baris pertama, kolom pertama dikalikan yang sini, jadi baris dengan kolom, jadi baris dengan kolom. Jadi kalau misalkan ini ordonya adalah 2 kali 2, ini 2 kali 2, sama ya, belakang sama, berarti kalau dikalikan nanti hasilnya adalah 2 kali 2. Yang depan ini sama yang depan ini sama. Jadi hasilnya 2 kali 2. Nah, kalau dikalikan gimana? Berarti nanti matriks matriks A kali matriks B itu jadinya adalah A, B, C, D dikalikan dengan E, F, G, H gitu ya, dikalikan dengan F, G, H. Jadinya adalah berarti pengaliannya itu adalah baris dengan kolom. Berarti ingat, A ini kalian kalikan dengan E ini, baris dengan kolom. A dengan E nya ini, lalu B ini nanti kalian kalikan dengan apa? Dengan G. Jadi nanti nulisnya gini, kolom yang pertama ini nanti adalah A kali E ditambah B kali G gitu ya. Ini masih satu kesatuan, yaitu baris pertama kolom pertama. Nah, sekarang kita geser yang ke sampingnya ini. Yang sampingnya juga sama, baris ini ya, ingat ya, pokoknya yang pertama itu adalah baris 1 dengan kolom 1. Nah, yang kedua juga sama, baris 1 dengan kolom 2. Jadi misalnya warna yang beda kuningnya ini. Nah, di sini. Ini yang kedua. Yang pertama adalah yang hijau dengan hijau, yang kedua adalah yang hijau dengan yang kuning. Jadi nanti di sini jadinya adalah A kali F akan ditambahkan dengan B kali H. Jadi A-nya kalikan F, B-nya kali H, terus dijumlah. Nah, ini kolom 2 baris 1. Nah, sekarang yang bawah sini. Yang bawah berarti otomatis baris dikalikan dengan kolom yang hijau ini. Berarti semua yang di sini ini nanti kita kalikan dengan kolom yang EG ini. Jadinya adalah CE atau C kali E gitu ya. C kali E ditambah D kali G. Nah, yang belakang sini jadinya adalah C dikali F ditambah D kali H gitu ya. Nah, ini jadinya. Jadi kalau misalnya kalian mau persingkat, nggak usah ditulis kalinya, boleh ya. Jadinya nanti di sini adalah AE. A itu maksudnya A kali E ditambah BG. Yang sini C kali E ditambah DG. Yang sini A kali F ditambah BH. Di sini C kali F ditambah DH. Gitu ya. Jadi kalau perkalian bentuknya seperti itu. Baris dengan kolom, baris dengan kolom. Jadi kayak gitu kan. Kalau 2 kali 2 itu akan menghasilkan 2 kali 2. Nah, ini kan juga 2 kali 2. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi baris dengan kolom, yang hijau dengan yang hijau ini pertama, yang hijau dengan yang kuning, lalu yang kuning dengan yang hijau, yang kuning dengan yang kuning gitu ya. Mungkin kita akan coba pakai ordo lain. Misalkan contoh yang lain di sini nih. Contoh yang lain misalkan saya punya matriks A itu 2 kali 1. Nah, di sini ordonya berapa? Barisnya adalah 1, kolomnya adalah barisnya 1. Barisnya 2, kolomnya 1. 2 kali 1. Misal matriks B kita tuliskan 1 3 4 gitu ya. Ini ukurannya berapa nih? Barisnya 1, kolomnya 3, berarti 1 kali 3. Ini ordonya nih. Ini keduanya adalah ordonya. Berarti kalau dikalikan 2 kali 1 dikali 1 kali 3 ini kan sama, dan berarti hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, ini 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Jadi nanti kalau kalian tuh kalikan hasilnya adalah
matriks dengan ukuran barisan 2 kolomnya 3. Berarti kalau kalian kalikan, misalkan ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu atau ini bisa hapus dulu. Saya hapus dulu. Ini sudah saya hapus. Kita akan kalikan matriks A dengan matriks B ya. Berarti A dikali matriks B, atau matriks A tadi adalah 21 dikalikan dengan 1, 3, 4. Ini dikalikan. Berarti kalau kita mengalikan nanti perkaliannya itu harus baris dengan kolomnya. Jadi ini baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom. Karena ini barisnya 2 ya cuman ya. Dan di sini barisnya cuma 1. Berarti yang pertama kita bentuk dulu matriksnya. Nah, ukuran jadinya nanti berapa? 2 kali 3. Berarti barisnya cuma ada 2. Lalu kolomnya ada 3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti cuma ada 6 komponen ya di dalamnya ya. Kenapa? Karena barisnya 2, kolomnya 3. Yang pertama mengisi di sini itu 2 kali 1 ini. 2. Nggak perlu dijumlah-jumlah kayak yang tadi nih. Kenapa? Karena di sini kolom barisnya cuma 1, yang di sini juga sama barisnya, kolomnya cuma 1, yang di sini barisnya cuma 1. Jadi langsung aja 2 kali 1. Lalu yang sampingnya berarti 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 1 kali ya, ini yang bawah nih sekarang. 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 4. Nah ini jadinya. Pokoknya mengalihkan matriks itu yang jelas ya, baris dengan kolom. Kalau di sini barisnya, ini kan barisnya ada 2 ya, berarti baris pertama dulu. Baris pertama dulu, baru dengan kolom pertama. Baris pertama dengan kolom kedua. Nah kok beda dengan yang ini tadi, yang 2 kali 2? Kenapa? Karena di sini tadi barisnya itu ada 2 kolom. Nah kalau ini barisnya ada 1 kolom doang kan, ini 1 kolom. Kalau ini 2, ada 2 ya. Kalau 2 berarti maka harus dijumlahkan kayak tadi itu. Nah jadi seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan contoh yang lain. Oke, jadi di belakang saya sudah ada contoh soal yang lain ya. Jadi kita akan coba kalikan di sini nih. Kita tentukan dulu ordonya. Kita cek dulu bisa dikalikan apa enggak. Ini ordonya adalah barisnya 1, kolomnya 3, barisnya 1, kolom 3, 1 kali 3. Yang ini ordonya itu barisnya ada berapa? Ada 3, kolomnya ada 2. Apakah sini sama dengan yang belakang sini? Sama. Kalau sama kan 1 kali 3 itu nanti dikalikan 3 kali 2. Ini udah sama, berarti hasilnya adalah 1 kali 2. Hasilnya adalah matriks 1 kali 2. Berarti A kali B ini nanti hasilnya adalah matriks 1 kali 2. 1 itu barisnya, 2 itu adalah kolomnya. Berarti cuma seperti ini. Jadi lebih singkat ya, cuma ada 2 yang perlu kalian isikan di sini. Nah, cara mengalikannya gimana? Kita lihat di sini nanti. Nah, kita bawa ke sini dulu ya. Jadi coret-coretannya. Oke, ingat bahwa mengalihkan matriks itu 1 baris dulu dengan 1 kolom. Jadi baris dengan kolom, baris dengan kolom. Ingat-ingat, kita akan coba isikan. Yang pertama 1 dikalikan min 2, 1 kali min 2, lalu ditambah. Nah kenapa kok ditambah? Karena ini nih kolomnya ada 3 nih. Kalau kolomnya ada 1 langsung aja pindah sama kayak sebelumnya. Tapi kalau kolomnya ini ada banyak, maka nanti ada tanda plusnya di sini, plus 2 kali ini yang bawah. Nah 2 kali min 1, 2 kali min 1, lalu tambah lagi nih min 1 ya, dikali yang paling bawah 1 kali 0 gitu. Jadi gini dengan yang bawah sini semuanya dikalikan, 1 dengan min 2, 2 dengan min 1, min 1 dengan 0. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua cuma ada 2 ya, cuma ada 2. Yang kedua berarti baris yang di sini dengan kolom yang ini, berarti otomatis 1 dikali 0 ditambah 2 dikali berapa? Min 1, lalu ditambah, 2 kali min 1, lalu ditambah yang terakhir min 1 dikali min 2. Begitu ya. Nah ini nanti tinggal kalian hitung aja, kalian operasikan aja di sini nanti. Nah mengoperasikannya gimana ya? Sama aja, 1 kali min 2 itu kan min 2 ditambah min 2 kali min 1 itu kan min 2, terus ditambah 1 kali 0, 0. Yang sini 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali min 1 berarti min 2, terus yang ini min 1 kali min 2 berarti berapa? Plus 2 ya, ditambah 2 atau plus 2 aja. Oke, kalau sudah ya tinggal dituliskan aja. Berarti min 2 tambah min 2 min 4 tambah 0 tetap min 4. Yang sini 0 min 2 plus 2 atau ketemunya adalah min 4
Jadi gitu ya. Jadi mengalihkan matriks itu agak sedikit lebih rumit. Jadi kalian harus teliti benar-benar baris dengan kolom. Kalau barisnya itu terdiri dari berbagai kolom, maka ada penjumlahan di situ, pasti dijumlahkan. Tapi kalau dalam satu baris kok kolomnya cuma satu, langsung aja kayak contoh yang sebelumnya ini ya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai operasi yang ada pada matriks, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, dan perkalian skalar ya. Nah, setelah ini silahkan kalian coba soal latihan yang ada di belakang saya. Ini nanti akan saya anggap sebagai nilai tugas kalian, lalu akan saya beri link untuk pengumpulan tugasnya. Jadi silahkan dikerjakan baik-baik, yang benar, sesuai dengan caranya, sesuai dengan tadi apa yang sudah saya berikan contoh. Lalu nanti silahkan kalian kumpulkan melalui link yang sudah saya berikan. Nah, oke, silahkan nanti kalian mencoba ya. Oke, sebelum kita tutup, akan saya simpulkan dulu bahwa hari ini atau pertemuan kali ini kita tadi sudah mempelajari beberapa materi yang berkaitan dengan operasi yang ada pada matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu terdapat sifat komutatif, asosiatif, dan bahkan itu nanti bisa bersifat juga distributif. Gitu ya, silahkan nanti kalian buktikan apakah sifat distributif itu berlaku di penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Berbeda dengan penjumlahan, pengurangan matriks itu tidak ada sifat komutatifnya karena A min B itu beda dengan B min A. Kalau itu berarti kalian nanti bisa cari kesimpulan apakah di pengurangan matriks itu berlaku sifat distributif ataupun asosiatif. Silahkan kalian buktikan sendiri. Lalu yang ketiga adalah perkalian skalar. Perkalian skalar itu adalah perkalian dengan suatu konstanta yang namanya skalar itu bisa memperbesar ataupun memperkecil. Lebih mudah daripada perkalian matriks ya. Tadi kalian juga sudah mencoba, butuh banyak latihan mungkin nanti ya. Terus yang terakhir adalah perkalian matriks. Ingat, perkalian matriks itu syaratnya apa? Syaratnya adalah kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi yang pokoknya yang belakang sama yang depan itu harus sama. Kalau sudah, hasilnya itu adalah yang depan dan yang paling belakang. Gitu ya. Itu syarat utamanya. Jadi kalau nggak seperti itu nggak bisa dikalikan. Kalau sudah, nanti kalian mengalihkannya itu ingat baris dengan kolom, baris dengan kolom. Kalau barisnya cuma satu, ya. Kalau barisnya cuma satu, kolomnya cuma satu, langsung dikalikan. Bisa terjadi penjumlahan kalau barisnya itu banyak kolom. Jadi ada satu baris tapi kolomnya banyak. Silahkan nanti kalian coba untuk lebih lanjutnya. Mungkin itu saja. Jangan lupa saya ingatkan lagi soal latihannya ini dikerjakan di buku kalian masing-masing lalu dikumpulkan lewat link yang nanti akan saya berikan. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.